tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau Oke, tadi Prof. Ikrar mengatakan penting nih diselesaikan urusan ini. Ya, Nah, pertanyaannya cara menyelesaikannya lewat apa? Lewat pengadilan juga? kalau sekarang Jokowi menantang, silakan ajukan atau buktikan di pengadilan. Pengadilan. Kalau buat saya, majukan ke pengadilan. Roy Suryo tidak. Apa masih percaya sama pengadilan tuh urusan ini? Nah, Harusnya kan yang kemarin tuh diselesaikan itu dulu yang tuh. saya bilang, itu yang namanya pengadilannya harus fair. Pengadilan mana yang bisa kita harapkan? Ya, itu yang harus pengadilannya juga harus kemudian terbuka ya, dan kemudian diikuti oleh media massa, media sosial, dan juga kemudian mereka-mereka yang concern mengenai hal itu, mau itu pendukungnya Jokowi, mau itu kemudian teman-teman di kampus atau apa. Jadi kalau masalah ini bisa clear and clean, kan kita bisa move on ya, nggak ada ngurus-ngurus Pak Jokowi lagi ya. Betul. Sudah end kita dengan Pak Jokowi harusnya. Yang itu yang sangat penting ya, karena berarti ya lagi-lagi kata tipu, bahwa Jokowi tukang tipu, itu ada satu hal yang bahwa dia menipu banyak orang mengenai keabsahan sejarah ijazah dia coret, benar nggak? Berarti dia bersih dalam kasus itu, kan enak, Betul. ya nggak? Ini malah semakin tarik ulur, nggak jelas. Ya betul. Malah pengacaranya ngomong nih akan mempertimbangkan jalur hukum untuk mereka yang mempersoalkan ijazah. Iya, kalau buat saya nggak tunjuk aja ijazahnya, ini barangnya, gitu Nah, ya. iya. Lengkap dengan transkrip nilai, ada tempat di mana duduk KKN, lalu surat-surat lainnya. Kenapa rupanya? Kan biar selesai. Itulah ya. Jadi juga yang saya juga bertanya juga ya, mengapa setiap ada reuni angkatan 80 atau yang lulus tahun 85 dari Fakultas Kehutanan itu tidak pernah sekalipun Jokowi hadir? Mungkin karena jurusannya beda. Loh, kan karena saya lihat di Google memang situsnya Jogja UGM tidak pernah ada namanya jurusan teknologi kayu. Ini kalau beliau ngomong gini, ini bercanda apa serius? Ya kan karena keributan. I know. Karena keributan ini saya coba cek-cek. Karena kan saya lihat videonya Pak Jokowi, saya lulus dari jurusan teknologi kayu. Saya cek lah beberapa situsnya. Tidak pernah ada yang namanya jurusan teknologi kayu. Iya, itu. Nah, ini gimana menyelesaikan polemik ini, Prof? Soal ijazahnya Jokowi ini. Kalau buat saya, ya, lagi ini saya mengatakan ya, ini nothing to do with apakah Jokowi itu mantan atau siapa dia. Tetap yang namanya ijazah itu harus disidik, asli atau palsu. Atau dipalsukan, ya, whatever the name lah. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari sebuah sejarah, peradaban, ya. Jangan sampai kemudian orang merasa bahwa enggak, saya punya ijazah asli. Itu aja saya pertanyakan ya. Kalau memang UGM menyatakan itu Jokowi itu lulus tahun 1985, paling mudah itu adalah dilihat itu. Ada nggak pada tahun 85 bulan November ketika ada wisuda sarjana di Fakultas Kehutanan namanya masuk nggak? Kalau nggak masuk ya, itu berarti
dia tidak masuk dalam daftar mahasiswa daftar yang lulus mahasiswa pada waktu yang itu. lulus pada waktu itu atau daftar wisudawan ya. Dan Anda juga tahu ya bahwa kita itu ya, saya waktu di UI itu kan wisudanya kan 2 kali. Betul, dan 2 4 kali. tahun. Bukan cuma universitas 2 kali wisuda pada saat apa namanya itu ulang tahun UI atau kemudian Dies Natalis pada Februari dengan Oktober, nggak begitu. Tapi yang saya katakan itu bahwa kita wisuda di kampus di fakultas ya, dan kemudian wisuda kedua yang dulu di Balai Sidang ya, kalau sekarang kan di Balerung UI misalnya gitu. Jadi itu ya, daftar itu ada nggak? Kan nggak mungkin nggak ada ya. Nama Anda misalnya kan ketika Anda lulus tahun sekian ya, kalau dalam negeri ya, di luar negeri juga demikian. Ya, saya waktu saya dinyatakan lulus ya dari Griffith University, itu saya dapat telepon dari Griffith. Dia bilang congratulations, you have finish your study at our university. Terus kemudian sekarang saya kasih kamu 3 opsi. 1 ya, ini ijazahnya saya kirim dulu ke Jakarta, nanti kamu bawa ke Australia dan diberikan untuk wisuda. Atau kemudian ijazah ini saya kirim ke kamu nggak datang wisuda. Ada 3 opsi kalau nggak salah. Iya, sama saya juga. Oh begitu. Begitu kan waktu ambil di mana dulu? Di Kingston, London. Oh di London. Kingston University. Anda udah di Jakarta waktu itu? Iya. Untuk wisuda saya udah di Jakarta. Nah itu kan. Saya langsung kerja ke UNDP, begitu selesai saya. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa itu kan pasti ada tawaran dari universitas. Anda mau ikut wisuda atau enggak gitu kan? Atau ijazahnya dikirim aja. Jadi Anda nggak mau datang, terus saya bilang udah kirim aja lah. Saya nggak punya duit buat balik lagi ke Australia. Sama saya juga kemarin kan beasiswa Chevening, jadi cuma wisuda. Makanya akhirnya dikirim kan gitu ya. Dan itu ada ya. Dan Anda ingat loh ya, itu saya dapat surat itu tahun 1993 loh. Maksud saya berapa puluh tahun dibandingkan sekarang. Masa tahun yang dulu-dulu lebih semuanya registered gitu ya, artinya tercatat ya. Masa sekarang kemudian nggak tercatat tuh kan buat saya aneh bin ajaib begitulah. Betul. Ya, walaupun saya kadang mikir-mikir ya, apakah masih perlu kita keributan soal ijazah Jokowi ini ya? Oh perlu ya. Perlu. Kenapa? Karena Anda tahu ya, supaya orang-orang politisi ya seperti Jokowi atau Anda ya, itu kita harus benar-benar taat aturan, kejujuran politik itu penting. Karena kalau kemudian politisi itu nggak jujur sejak awal, ke belakangnya ya penuh kebohongan aja. Apa yang akan terjadi itu adalah suatu hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saya beri contoh misalnya ya, kebohongan politik tentang ijazah itu ya, itu kan suatu yang sangat-sangat fundamental ya. Kalau Anda kemudian udah menipu bahwa Anda bilang punya ijazah sarjana tapi ternyata enggak gitu kan. Ini kemudian bisa Anda berlanjut. Nanti bisa dicek lagi nih, saya surat nikah ada, padahal beda lagi itu nanti. Nah ya itu ya. Atau foto dia dengan istrinya itu kan kalau menurut beberapa penerbitan kan itu dia sama siapa kan, sama ya ternyata itu bukan foto dia dan istrinya misalnya kan, itu foto orang lain misalnya begitu kan. Itu kan nggak enak. Apalagi kalau orang-orang itu adalah orang yang masih hidup. Iya betul. Dan kemudian kan Anda juga lihat ya, ini yang saya juga heran nih, ngapain foto asli kok diganti dengan foto orang lain gitu kan? Iya nggak? Ya. Atau kemudian atau Anda ngomong tentang sejarah pribadi Anda menikah dengan istri, tiba-tiba yang di samping Anda itu ternyata perempuan lain gitu kan, aneh buat saya. What for gitu kan? Jadi gitu Bung ya, ini jadi penting. Apakah gini, karena kan sudah pernah disidang nih diajukan, ya
Ya. Hasilnya seperti apa dulu? Saya juga kurang ngikutin. Yang jelas di sidang itu satu yang saya baca ya, itu yang mengajukan itu dituduh melakukan suatu apa namanya itu pencemaran nama baik. Oke. Ya, dan kemudian dia masuk penjara. Yang menggugat soal ijazahnya dulu. Betul. Dan seingat saya, teman saya yang namanya Refli Harun ya, ketika orang ini keluar dari penjara di Jogja atau di mana ya, Refli itu datang dan kemudian melakukan suatu wawancara langsung itu. Tadi saya pikir si Refli wawancara sama siapa? Oh, rupanya sama orang yang dulu menggugat. Dan sampai sekarang orang ini kayaknya udah orang yang sangat traumatis ya, makanya kemudian agak sulit lah kemudian dia untuk bicara mengenai udah nggak mau bicara lagi. Saya nggak tahu apakah dia mau bicara atau tidak, tapi yang jelas dia tidak pernah membuat satu pernyataan. Nah, buat saya itu kan belum ada keputusan yang jelas di dalam. Oh, proses persidangannya belum selesai waktu itu. Belum. Oh, dia langsung kena pasal pencemaran nama baik. Jadi gugatan dia itu gantung. Iya. Dan itu kan kemudian kalau kita lihat harusnya kan pengadilan negeri punya kewajiban untuk menyelesaikan kasus itu. Itulah yang kemudian orang yang pengen tahu itu ya, bagaimana akhir dari pengadilan itu ya, karena kan selama ini yang ada itu dalam pengadilan itu bahwa Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, ya kan? Dan emang benar ya, ada pernyataan bahwa ijazah itu udah hilang. Oh iya, dia kan ngomong begitu. Dia bilang sebetulnya saya ingin menunjukkan tapi ijazah saya hilang. Kemudian pengacaranya kan kemarin ngomongnya juga begitu, bahwa ini akan kami tunjukkan tapi nanti di persidangan. Kan lucu ya, masa kemudian kalau misalnya saya minta ijazah Anda, apakah kemudian atas dasar apa namanya itu privacy Anda, saya nggak boleh menunjukkan ijazah Anda kepada orang lain? Kan lucu. Maksud saya padahal biar selesai tuntas masalah ini nih ijazah gua, lu mau apa kan gitu ya? Iya. Ini karena kan orang kemudian mencari-cari sampai diusut-usut mengenai nomor ijazah yang tadi kita bicarakan itu ya, bahwa di satu fakultas ya di UGM itu kan bahwa misalnya itu ada nomor, kemudian tahun kelulusan, kemudian singkatan nama dari dekan, sekretaris fakultas dalam nomor surat dalam nomor ijazah itu kan begitu. Jadi itulah yang harusnya kita ketahui. Kalau memang itu benar asli, fine ya. Jadi paling kita cuma bisa bilang minta maaf ya. Kalau untuk hal yang sangat sederhana bisa diungkap kayak begini aja susah mencari kebenaran, apalagi soal-soal yang lain ya. Betul. Ya apalagi yang kemudian yang orang soal PSN lah, soal ini itu. PSN, kemudian juga soal apa namanya itu yang tuntutan juga supaya dia anak dan juga mantunya itu dipanggil oleh kejaksaan untuk beberapa kasus yang ramai di media ya. Iya, yang selama ini muncul ya, baik yang dimunculkan oleh teman saya almarhum Faisal Basri ya, ataupun yang dimunculkan oleh yang kemarin Ubedillah sama Rerang Ubedillah. Iya itu, dan Ubedillah tuh bukan main-main ya. Dia sampai mengorbankan posisi dia sebagai ketua jurusan kampus bidang apa namanya sosiologi, apa saya lupa, sosiologi apalah di UNJ. Saya pernah datang ke ruangan dia loh. Serius, saya pernah datang ke ruangan dia dan kemudian ngobrol, dan kemudian saya tanya, ini ngomong-ngomong ini ruangan Anda ini kampus saya atau kampusnya psikologi? Oh ini kampusnya psikologi Mas, kalau FISIP sebelah sini gitu. Ya karena biar gimana pun kampus UNJ itu kan kampusnya ilmu-ilmu sosial UI pada masa lalu begitu. Nah